Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep matematika terkait aritmatika sosial atau lebih tepatnya yaitu diskon dan bunga. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait itu semua, kalian pasti pernah lihat lah ya kata diskon kayak gini nih. Biasanya kalian bakal ngelihat tulisan diskon di tempat perbelanjaan ya. Tapi emang arti kata diskon sendiri tuh apa sih? Oke, jadi gini ceritanya. Diskon merupakan pengurangan nilai harga dengan persentase tertentu. Secara matematis, diskon memiliki nilai yaitu selisih harga awal dengan harga akhir dibagi dengan harga awal dikalikan dengan 100%. Contoh, di sini ada sweater, harga awalnya adalah Rp100.000. Tapi karena didiskon 20%, harga akhirnya tuh ternyata cuma Rp80.000 aja. Artinya apa? Artinya dengan adanya diskon, maka sudah pasti harga akhir barang tersebut akan lebih murah dibandingkan dengan harga awalnya. Gitu. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung aja kita masuk ke contoh soalnya nih. Suatu barang dijual dengan harga awal yaitu Rp1 juta. Kemudian karena sedang ada promo tahunan, barang tersebut dijual dengan diskon 50%. Yang ditanya adalah berapakah harga jual akhirnya? Oke, diketahui bahwa harga awalnya adalah Rp1 juta, didiskon 50%. Yang ditanya adalah berapa sih nilai harga akhirnya? Kita jawab ya. Yang namanya diskon kan merupakan selisih antara harga awal dengan harga akhir dibagi dengan harga awal dikalikan dengan 100%. Kalau kita masukkan nilainya, maka diperoleh yaitu 50% sama dengan 1 juta dikurangi harga akhir dibagi dengan 1 juta dikalikan dengan 100%. Kalau kita pindah ruaskan 100% dengan 1 juta, maka diperoleh yaitu 50% dibagi dengan 100% dikali dengan 1 juta. Sama dengan 1 juta dikurangi harga akhir, yaitu 500.000 sama dengan 1 juta dikurangi harga akhir. Harga akhir ini kalau kita pindah ruaskan ke arah kanan, maka diperoleh harga akhir sama dengan 1 juta dikurangi 500.000. Nilainya adalah 500.000. Artinya apa? Artinya harga akhir dari barang ini yaitu cuma Rp500.000 gara-gara ada diskon sebesar 50%. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum konsep yang namanya diskon ini? Kalau udah, yuk lanjut. Kita ngebahas yang namanya bunga. Apa sih bunga itu? Jadi gini, di matematika yang dimaksud dengan bunga tuh bukan bunga kayak gini ya, tapi merupakan jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Kasusnya tuh gini, Andi meminjam uang kepada Tono sebesar Rp100.000. Dengan catatan Andi harus mengembalikan uangnya menjadi Rp120.000. Mengapa demikian? Karena alasan Tono adalah uang 20.000 itu digunakan sebagai biaya jasa peminjaman atau tanda terima kasih dalam tanda petik. Dengan demikian, berarti kita bisa bilang bahwa bunga peminjaman ini yaitu sebesar Rp20.000, yaitu selisih antara uang pengembalian dengan uang di awal. Tapi umumnya kalau kita ngomongin bunga, biasanya dalam bentuk persentase. Nilainya tuh kayak gini nih, B persen sama dengan B dibagi dengan M dikalikan dengan 100%. B persen ini merupakan simbol dari persentase bunga, B kapital merupakan total biaya pengembalian, dan M kapital merupakan uang peminjaman. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas contohnya nih. Di sini, Andi ingin meminjam uang di suatu bank dengan rincian sebagai berikut, di mana bank tersebut memiliki dua program. Program pertama memiliki bunga yaitu 5% per bulannya. Sedangkan program kedua memiliki bunga yaitu 60% per tahun. Yang ditanya adalah manakah program yang paling murah dan berapa bunga per bulannya? Jika Andi meminjam sebesar Rp100.000. Kita jawab ya. Yang pertama adalah kita pengen nentuin nih program mana yang paling murah. Apakah program satu atau program 2? Gimana caranya? Adalah kita perlu tahu dulu nilai bunga per bulannya gitu. Di program satu diketahui bahwa bunga per bulannya adalah 5%.
Sedangkan program 2 memiliki bunga yaitu 60% per tahun. Nah, satuan tahun ini perlu kita ubah menjadi bulan. Satu tahun kan itu setara dengan 12 bulan ya. Berarti 60% dibagi dengan 12 bulan. Nilainya adalah 5% per bulan. Dari sini kita tahu nih bahwa bunga program 1 dan program 2 sama yaitu 5% per bulan. Dengan demikian berarti kedua program ini sebenarnya tuh memiliki bunga yang sama ya. Oke, kemudian kita pengen tahu nih berapa sih biaya pengeluaran per bulannya. Jadi gini, B persen sama dengan B kapital dibagi dengan M dikalikan dengan 100%. Kalau kita masukkan nilainya, 5% sama dengan B kapital dibagi dengan Rp100.000 dikali 100%. Kalau kita cari nilai B-nya, maka diperoleh yaitu 5% dibagi dengan 100% dikalikan dengan 100.000. Nilainya adalah sekitar 5.000. Artinya apa? Artinya total bunga per bulannya yang harus dibayarkan oleh Andi adalah Rp5.000 gitu. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum konsep yang namanya bunga? Jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait bunga. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah.